sih skoliosis itu? Jadi, apabila tulang belakang kita lihat dari arah depan ke belakang, seharusnya tulang belakang tadi berbentuk lurus. Namun, pada kondisi tertentu, tulang belakang tadi tidak lurus, tetapi dia membentuk kelengkungan. Nah, kelengkungan tadi apabila kita ukur memiliki sudut kurang dari 10 derajat, kita sebut sebagai kondisi asimetri pada tulang belakang. Nah, apabila sudut tadi lebih dari 10 derajat, maka kondisi tersebut kita sebut dengan skoliosis. Nah, sekarang apa saja sih sebenarnya penyebab skoliosis itu? Sebenarnya skoliosis itu dapat disebabkan oleh berbagai hal. Namun, skoliosis yang paling sering kita temukan pada praktek sehari-hari adalah skoliosis yang jenis idiopatik. Dikatakan idiopatik berarti bahwa sampai sekarang tim dokter tidak mengetahui penyebab pasti dari kondisi tersebut. Kasus idiopatik skoliosis ini umumnya terjadi pada anak perempuan dengan rasio 3:1 antara perempuan dan laki-laki. Sehingga pada kasus-kasus skoliosis idiopatik kita akan sering menemukan pasien-pasien yang berjenis kelamin perempuan. Namun, tetap saja ada 25% kemungkinan seorang anak laki-laki untuk menderita idiopatik skoliosis. Idiopatik skoliosis umumnya terjadi pada rentang umur antara 10 sampai 19 tahun. Sekarang, apabila Anda atau keluarga Anda menemukan adanya tanda-tanda skoliosis, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis tulang. Kemudian, apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh dokter tersebut apabila dokter mencurigai bahwa Anda memiliki kerentanan untuk skoliosis? Pertama, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis. Dan apabila diperlukan, maka dokter akan memeriksa ronsen pada tulang belakang Anda. Ronsen ini nantinya akan dilakukan dalam posisi berdiri dan mencakup tulang belakang dimulai dari tulang belakang bagian atas, servikal hingga ke bagian tulang belakang bagian bawah, yaitu sakral. Nah, hindari melakukan ronsen-ronsen dalam keadaan film-film ronsennya yang dilakukan terpisah, karena kita akan melakukan penilaian secara menyeluruh. Kemudian, apabila Anda didiagnosis skoliosis, apa yang akan kita lakukan? Apakah pilihan pengobatan yang dapat diberikan pada pasien-pasien skoliosis? Sebenarnya pilihan ini terbagi secara umum menjadi dua, yaitu pilihan operasi dan operasi. Pilihan non-operasi ini menjadi pilihan yang dominan. Kita kerjakan hampir dari 80% pasien kita sebenarnya dapat kita selamatkan tanpa operasi, tentunya berdasarkan dari sudut skoliosis tersebut. Pilihan non-operasi ini apa saja? Bisa berupa pemantauan atau observasi, bisa kita lakukan terapi fisik atau fisioterapi, dan kemudian kita dapat lakukan pemasangan alat-alat bantu tambahan seperti brace. Nah, kapan operasi perlu kita lakukan? Secara umum, operasi kita lakukan apabila sudut skoliosis lebih dari 45 derajat pada tulang yang masih tumbuh atau belum matang. Dan pada kondisi-kondisi seperti ini, target dari dokter melakukan operasi adalah untuk mencegah kurva tadi menjadi lebih parah atau mencegah progresivitas. Apabila Anda atau keluarga Anda dicurigai menderita penyakit skoliosis, Anda dapat segera kontrol ke IMC Pulomas. Namun, apabila Anda tinggal di daerah yang domisili tidak dekat atau cukup jauh lokasinya dari IMC Pulomas, maka konsultasi dapat kita lakukan secara online atau telekonsultasi.